Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, pagi hari ini kita akan mempelajari kembali matriks ya, tapi operasi elementer dan jenis-jenis metrik ya. Kita sudah belajar sebelumnya tentang operasi penjumlahan ya, dan berlaku operasi penjumlahan itu untuk metrik yang memiliki dimensi yang sama. Jadi baris dan kolomnya sama ya, itu dimensi matriks. Jadi kalau kita punya metrik ABC dimensinya sama gitu ya, maka akan berlaku ya, AB kita jumlahkan lalu ditambahkan C itu sama dengan A dijumlahkan dengan penjumlahan BC. Jadi sama saja. Jadi kalau kalian punya kasus 3 metrik kita jumlahkan, maka metrik pertama A dan B dijumlahkan lebih dulu, lalu baru dijumlahkan dengan metrik C, atau kita akan menjumlahkan B ditambah C lalu dijumlah A, sama saja. Kalau kita punya metrik A dijumlah dengan metrik 0, jadi ini metrik ya, bukan angka 0, jadi matriks 0 atau 0 gitu, maka penjumlahannya sama dengan metrik A. A ditambah metrik minus A, tentu hasilnya sama saja dengan metrik minus A ditambah A, hasilnya 0, metrik 0 ya, ini metrik, bukan angka 0 tapi ini metrik. A plus B itu sama saja dengan B plus A. Kalau kita punya skalar dari penjumlahan A tambah B itu sama saja dengan skalarnya kita kalikan metrik masing-masing lalu dijumlah ya. Kalau kita punya skalar K plus K aksen ya, dua skalar yang berbeda di metrik dengan A dikali dengan metrik A, maka sama saja dengan skalar K dikali A ditambah skalar K aksen kali A. Demikian juga kalau perkalian, kalian bisa tuker-tuker. Metrik identitas, ini metrik identitas itu kali A sama dengan A. Apa metrik identitas? Nanti berikutnya akan Pak Hermanu sampaikan ya. Jadi tadi misalnya ada metrik ABC ya, kalian jumlahin gitu ya, maka boleh kita jumlahin A tambah B dulu, lalu tambah C. Nanti hasilnya terbukti bahwa sama saja dengan A ditambah B dijumlah C. Jadi ini contohnya ya, kita jumlahin ternyata hasilnya akan sama. Ini ya kalau kita jumlahin. Jadi artinya mana duluan yang dijumlahkan tidak masalah ya kalau penjumlahan. Nah, apa yang dimaksud dengan transpose metrik? Transpose. Transpose itu simbolnya A pangkatnya T. T huruf besar, ini transpose berarti ya, itu kita mengubah kolomnya menjadi baris ya, mengubah kolomnya menjadi baris. Seperti kita punya metrik A ini, barisnya kan 21, 32 sama min 13 ya. Begitu kita transpose, maka kolom ini itu bisa menjadi atau menjadi baris ya. Kolom yang ini menjadi baris ya, ini berarti transpose. Transpose itu mengubah kolom menjadi baris. Tentu saja metrik yang semula berdimensi 3 kali 2, transposnya menjadi 2 kali 3 gitu ya, itu transpose. Nah, sekarang bagaimana teori yang berkaitan dengan transpose? Kalau kita punya metrik A tambah B lalu ditranspose, itu sama saja dengan kalian masing-masing metriknya ditranspose lalu baru dijumlahkan. Jadi sama saja. Nah, kalau ada A transpose kok ditranspose lagi ya, ditranspose lagi, setelah transpose ditranspose lagi akan kembali ke A. Ya, akan kembali ke A. Kalau kita punya skalar dikali metrik A ditranspose, maka yang transpose itu metrik A-nya, bukan K-nya, karena K ini skalar ya. Jadi sama saja dengan A-nya yang ditranspose. Nah, ini hati-hati
kalau kita punya perkalian metrik AB ditranspos, itu hasilnya sama dengan B transpos dikali A transpos. Jadi nggak boleh A transpos dikali B transpos. Jadi tidak sama dengan A transpos B transpos, ya. Nggak boleh. Jadi harus B transpos dulu baru dikali A transpos. Itu teori metrik. Jadi silakan kalian bisa buktikan. Ini kalau ada dua metrik AB, masing-masing elemennya sudah terlihat ini, lalu buktikan bahwa AB transpos itu sama dengan B transpos A transpos, ya. Tentu terbukti ini, ya, ini AB-nya kita kalikan untuk mempercepat, ya, perkalian. Saya kira kalian sudah belajar bersama dengan kita semua, ya, kemarin di minggu lalu. Ini kali ini kali ini, dijumlah ini kali ini, dijumlah ini kali ini, jadinya 13, ya. 1 kali min 1 ditambah 3 kali 3 ditambah min 2 kali 4, jadinya yang ini 0, gitu, ya. 5 kali min 1 ditambah 2 kali 3 ditambah min 1 kali 4, jadinya min 3. Yang ini itu berarti 1 kali 1, ya, baris pertama kali kolom kedua, 1 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali min 2, hasilnya 1, dan seterusnya, ya. Itu perkalian AB. Nah, kalau ditranspos, maka kolom 13 0 min 3 menjadi baris, ya. Kolom 1 11 11 menjadi baris. Kolom 22 min 86 itu jadi baris, ya. Ini AB transpos. Sekarang kita akan coba cari transposnya A. Karena A-nya ini 122, terus 115-nya kolom menjadi baris dan seterusnya. B transposnya yang ini sudah menjadi kolomnya jadi baris, lalu kita kalikan B transpos kali A transpos, ya. Kalian coba nanti dicoba perkaliannya, akan kita peroleh yang sama dengan AB transpos, ya, sama dengan AB ditranspos. Jadi B transpos kali A transpos sama dengan AB transpos. Sekarang metrik identitas, ya. Metrik identitas itu metrik yang semua elemen diagonalnya berharga 1. Ini semua elemen diagonalnya berharga 1. Kalau metrik identitas persegi ukuran 3 kali 3, maka kolomnya yang pertama itu 100, ya. Kolom kedua 010, kolom ketiga 001. Tentu kalau ukuran 4 ya menjadi 1 1 1 1. Di sini semuanya 0, ya. Ini semuanya 0. Ini metrik identitas ukuran 4 kali 4, ya. Ini 4 kali 4 atau sering disebut metrik identitas persegi 4. Ini metrik identitas persegi 3. Baik, sekarang pangkat metrik, ya. Suatu metrik bisa dipangkat. Jadi A kuadrat itu maknanya A kali A. A pangkat 3 itu berarti A kali A kali A. Jadi A kuadrat kali A, yaitu A pangkat 3. Dengan demikian A pangkat N plus 1 itu adalah A pangkat N dikali A. Dan A pangkat 0 hasilnya metrik identitas. A pangkat 0 hasilnya metrik identitas. Pangkat-pangkat ini penting ketika kita ingin membicarakan polinomial dalam metrik, ya. Polinomial itu adalah fungsi fx berbentuk A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3 pangkat x pangkat 3 dan seterusnya AN x pangkat n. Nah, kalau x-nya ini metrik A, maka FA, di mana X-nya diganti dengan A, maka fungsi dalam bentuk metrik untuk polinomial adalah A0 kali metrik identitas yang ukurannya sama dengan metrik A,
plus A1 kali A plus A2 A kuadrat, A3 A pangkat 3, dan seterusnya sampai AN. A1, A2, A0, A3 itu merupakan skalar. Jadi pengalinya seperti kita mengalihkan metrik dengan skalar. Contohnya saja ya, misalnya kita punya metrik A 122, 13 min 2, 521, dan fungsi polinomnya 1 min 2x plus 2x kuadrat. Kalau kita inginkan A kuadrat, maka kalian kalikan A kali A ya. Ini hasil perkaliannya. Biar agak cepat langsung Pak Hermanu berikan, nanti bisa kalian coba. Ini kali ini, jumlah ini kali ini, jumlah ini kali ini, ketemu 13 dan seterusnya. Lalu fungsi A-nya berarti menjadi metrik identitas kali 1, karena di sini angka 1. Jadi 1 kali metrik identitas hasilnya I tetap identitas, min 2A plus 2A kuadrat. Jadi min 2 ini metrik A-nya plus 2A kuadrat. A kuadratnya dari perkalian A kali A ya. Ini nanti ini min 2 kali 122, 13 min 2 dan seterusnya, mengalihkan 2. Ini mengalihkan 2, 13 kali 2, 26 dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan negatif. Inilah kita peroleh fungsi polinom hasil X-nya diganti dengan A. Ya. Baik, sekarang kita memperkenalkan jenis-jenis metrik. Ini namanya metrik segitiga atas, karena elemen yang ada hanya di elemen di atasnya diagonal ya, sama diagonal. Ini metrik segitiga atas namanya. Ini metrik segitiga bawah, karena yang di bawah diagonal yang ada nilai elemennya ya, ada harganya. Ini metrik diagonal namanya. Kalau selain diagonal harganya 0, maka ini metrik diagonal. Kemudian ini metrik konjugasi. Apa itu Pak konjugasi? Konjugasi itu ketika kita punya metrik isinya elemen kompleks. Elemen kompleks itu elemen yang terdiri atas A plus BI ya. 2 plus 3i misalnya, itu adalah berarti elemen berbentuk bilangan kompleks namanya gitu ya. Yang namanya konjugasinya adalah bagian imajinernya yang semula plus jadi min, yang semula min jadi plus. Jadi contohnya ini contoh metrik A, elemennya elemen kompleks ya, 1 min 2i, 2i berarti ini realnya 0, 2 saja itu berarti bagian imajinernya 0. Ini elemen metrik berbentuk 1 plus 4i kompleks. Ini 3 berarti berikutnya 0 gitu ya, maksudnya min 2 plus i, min 5 itu berarti realnya 0 dan seterusnya. Ini adalah metrik A, isinya elemen kompleks. Nah, kalau dikonjugasi dengan tanda di atas hurufnya ada garis, itu berarti konjugasi. Yang elemen semula bagian imajinernya negatif jadi positif ya. Ini semula negatif jadi positif. 2i menjadi min 2i. Ini ya. Yang 2 tetap 2 karena bagian nyatanya 0. Ini min 2 plus i menjadi min 2 min i. Min 2 min 3i menjadi min 2 plus 3i. Min 5i menjadi 5i. Namanya itu metrik konjugasi ya. Itu metrik konjugasi. Nah, sekarang ada metrik Hermitian. Apa itu Pak? Metrik Hermitian. Metrik Hermitian disimbolkan A pangkat H, itu adalah metrik konjugasi yang ditranspos kok hasilnya A, tetap hasilnya A. Metrik konjugasi yang ditranspos gitu ya, kok hasilnya A, itu namanya metrik Hermitian. Ciri-cirinya itu, ciri-cirinya saja ya, itu kalau elemen AIJ itu adalah merupakan Gauss
konjugasinya JI, ini IJ, ini JI, dan elemen diagonalnya real. Ini contoh, ini metrik A ini contoh metrik Hermitian, karena elemen diagonalnya real, gitu ya, dan lihat AIJ ini sama ini itu pasangan konjugasi. Yang ini sama ini pasangan konjugasi. Yang ini sama ini pasangan konjugasi. Maka A ini pasti adalah metrik Hermitian. Kalau ditranspos metrik konjugasinya itu nanti hasilnya sama dengan A. Bisa dibuktikan ya, kalian bisa buktikan sendiri. Ada metrik skew Hermitian. Itu kapan, Pak? Itu kalau metrik konjugasinya ditranspos, hasilnya min A. Hasilnya min A. Oh ya, itu metrik skew Hermitian. Metrik ini dicirikan elemen AIJ-nya itu min dari metrik transpos JI. Metrik dari konjugasi, elemen konjugasi yang dimin ya, elemennya dikonjugasi dimin. Jadi AIJ-nya sama dengan negatif elemen konjugasi JI. Atau elemen diagonalnya bisa berharga 0 ya, selain dia imajiner dia harga 0. Itu cirinya saja. Ini jadi agar cepat kalian Pak Hermanu berikan cirinya, yaitu elemennya selain 0 bisa elemen diagonalnya itu adalah bersih imajiner. Kemudian bagian realnya yang berlawanan. Ini min 1 dengan 1 ini untuk IJ sama JI. Ya, 5I tetap 5I karena yang dinegatifkan itu bagian nyatanya. Min 2 ini sama 2 ya. Berarti ini metrik skew Hermitian ya. Yang kalau dikalikan A dikonjugasi ditranspos itu hasilnya minus A. Itu skew Hermitian. Lalu ada metrik ortogonal. Apa itu metrik ortogonal? Metrik ortogonal itu metrik yang A transpos dikali A itu sama dengan A kali A transpos sama dengan metrik identitas. Ya, hanya ini ya metrik ortogonal. Kalau berlaku A transpos kali A sama dengan A kali A transpos sama dengan metrik metrik identitas, maka itu adalah metrik ortogonal. Contohnya ini ya, ini contohnya ada metrik elemennya cos X, sin X, min sin X, cos X. Ini kalau kalian coba, kalian lakukan transposnya itu tentu cos X, min sin X ya. Jadi yang kolom jadi baris. Lalu sin X, cos X di sini ya. Oke, kita kalikan A transpos kali A ya, dicoba A transpos kali A berarti cos X minus sin X cos X. Oke, lalu dikali dengan cos X sin X minus sin X cos X. Oke, kita kalikan cos X kali cos X cos kuadrat min sin X kali min sin X sin kuadrat, berarti cos kuadrat plus sin kuadrat, hasilnya 1. Min sin X kali sin X min sin X kuadrat, cos X kali sin X, maaf ya, sin X cos X, kemudian min sin X kali cos X, hasilnya min sin X cos X, jadi 0. Tentu yang ini nanti 0, ini tentu 1 ya. Dibuktikan nanti bahwa itu adalah metrik ortogonal. Jadi cos X sin X min sin X cos X dalam metrik A ini termasuk metrik ortogonal. Lalu ada metrik normal. Apa itu metrik normal?
kalau ada metrik yang dikalikan transposnya dengan A, hasilnya A kali A transpos. Ini metrik normal. Ini contoh metrik normal, kalian cari transposnya, lalu dikalikan, hasilnya ini, A kali A transpos juga hasilnya ini. Ya. Maka 2 min 3, 3, 2 itu termasuk matriks normal. Ya. Silakan nanti latihan di grup WA untuk kasus ini ya. Untuk kasus ini cari A transpos A, lalu cari FA, cari B transpos, B konjugasi transpos. Baik, itulah materi kita di pagi hari ini, dan selanjutnya kita akan latihan. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin.